Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak iki. Bunga, Rena, Sofia, Iya. sehat semua? Sehat alhamdulillah. Kamu tadi pagi kan sudah wisuda drive-thru ya? Iya. Nah ini kita berkumpul-kumpul mau bincang-bincang sekitar kesan-pesan selama sekolah di SMK Semen Gresik ya? Iya. Saya mulai dari Bunga dulu. Dulu ketika lulus SMP, kenapa pilih ingin sekolah di SMK kok enggak SMA misalnya gitu? Karena SMK saya tuh ngejar kejuruan ya. Jadi kejuruan kalau udah lulus, ntar kita seenggaknya punya skill. Terus kalau mau kerja juga bisa, nggak harus kuliah gitu. Ya, memangnya kalau di SMK kan bisa BMW ya? Iya. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Iya. Kalau alasannya Rena apa? Nggak jauh beda sama Bunga juga, karena emang dari SMP kedepannya pengen langsung kerja gitu, jadi milihnya langsung SMK. Dan juga ada di SMK Semen Gresik sendiri kan ada jurusan yang sangat saya minati, yaitu rekayasa perangkat lunak. Kalau ke dunia pekerjaan kan juga jauh kan Pak, bisa masuk kemana aja gitu. Iya. Kalau Sofia apa alasannya? Tidak Jadi- boleh sama loh ya? Iya, jadi karena ada kayak kak kelas yang udah masuk sini, terus dibilangin kalau SMK Semen itu kan sekolah kejuruan gitu kan, kalau mau kerja juga bisa langsung gitu. Terus kalau kuliah juga bisa kan, banyak peluangnya juga gitu kan. Itu zaman kamu waktu masih kelas 3 Iya. SMP, berarti Iya, kelas kelas 9 ya? Iya, kelas 9. Itu rata-rata cewek-cewek SMP itu melihat SMK itu kira-kira seperti apa pandangannya? Kan dulu SMK kan rata-rata kebanyakan cowok. Iya. Ada seperti itu. Iya. Terus tiap aku ditanya, kamu masuk mana SMK Semen? Bukan SMK Hah? Semen. Itu banyak cowoknya. Ah. Enggak, di situ juga lumayan ada ceweknya. Iya. Kira-kira untuk pandangan anak-anak kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP Iya. itu sebagian besar itu minatnya itu ke SMA atau SMK ya? Menurut pandanganmu pada saat kamu dulu kelas 3 SMP? SMA ke SMA. Oh gitu ya, Iya. rata-rata SMA. SMA. Semua. Iya, rata-rata begitu ya. Iya. Kalau kira-kira yang terpikirkan itu kalau cewek ke SMK itu seperti apa ya kira-kira? Seperti Yang terpikirkan itu Keren juga sih. keren, Oh, ya. keren. Keren ya. ya. Karena kan berkumpulnya kan sama cowok-cowok gitu. Terus ceweknya kan juga sedikit, jadi ya banyak-banyak bergaul gitu lah. Kalau dari Sofia, pandangan keluarga cewek ke SMK itu seperti apa? Dulu ketika lulus SMP ya? Oh iya, karena sebenarnya kan yang nyuruh aku kan orang tua sendiri. Oh. Ya jadi kan orang tua kan udah tahu banyak gitu kan tentang SMK Semen. Iya. Terus daripada ke SMA, mending ke SMK aja kan berskill gitu. Rena bagaimana pandangan keluarga? Kok ke SMK ta? Iya. Ren, barangkali gitu. Kakak-kakak semua alumni di sini. Oh, kakak kandung. Dari Mas Barka, Oh. itu kakak ipar yang di Jepang. Hmm. Ya itu kan juga dari SMK Semen. Sebentar, Mas Barkah sekarang masih di Jepang. Masih Nanti di Jepang. titip salam ya kalau pulang ke Indonesia suruh mampir ke SMK. Nanti kita buat podcast seperti ini untuk pandangan ke adik-adik kelasnya ya. Motivasi buat adik kelas. Iya gitu ya. Kalau Bunga pandangan keluarga? ya emang ditanya, kok masuk SMK kenapa? Bukannya SMK itu banyak cowoknya. Terus bukannya SMK itu kayak jurusannya itu teknik semua. Iya. Nah kebetulan saya di SMK Iya. ada RPL atau kimia. Dulu saya sempat pengen kimia. Berhubung di situ ada rekayasa perangkat lunak, makanya saya masukin jurusan itu. Ini saya bawa ke saya pribadi ya. Dulu Iya. ketika saya SD, itu dulu ketika saya lulus SD itu ada ST, setingkat SMP. Iya. Saya oleh keluarga saya tidak boleh ke ST, sekolah teknik. Iya. Karena dulu ketika saya lulusan SD itu badan saya kecil. Nanti kalau bawa petil itu apa kuat gitu loh. Terus saya disuruh ke SMP, terus ke SMA kemarin. Itu kalau keluarga saya sendiri ya. Ekstrimnya seperti itu. Kalau zaman saya dulu seperti itu. Iya. Terus ketika dulu sama-sama di RPL, di jurusan RPL, kira-kira waktu kelas 10 itu ada pelajaran yang atau kesan yang masih teringat yang bisa diceritakan di sini apa? Kesan ketika masih di kelas 10, mata pelajaran apa yang menurut kamu yang paling menarik? Jadi dulu kelas 10 itu waktu pertama kan kayak ada ngerangkai Oh, komputer iya. gitu. Kayak- Merakit komputer. Iya, Oh. terus kayak ngekerimping kabel-kabel gitu, kayak lebih ke
hardware-nya. Iya. Itu suka sih, seru gitu. Cuma kan memang adanya di kelas 10 aja. Iya. Setelah ya memang itu kurikulumnya seperti Iya. itu Iya. ya. Terus kelas 11 ada kesan apa selain PKL dulu di mata pelajarannya? Kelas 11 bahasa Bahasa Jawa. ada Iya, masih bahasa ada Jawa. bahasa Jawa, iya. Bahasa Jawa. Di mana kesannya bahasa Jawa? Kan banyak prakteknya gitu. Iya, banyak Oh, prakteknya. iya iya iya. Seperti apa prakteknya bahasa Jawa itu? Kayak Makanya membaca kayak puisi. baca puisi terus nyanyi kayak Kita belajar nyindir juga. iya belajar. Bahasa Jawa Iya. diurip nyinden. Iya. Nggak ngeremo pisan. Rena, dulu saya dengar dulu pernah juara baca puisi itu waktu kelas berapa, Ren? Kelas 11. Kelas 2 itu ya? Iya. Nanti bisa dibacakan puisinya lagi ya, Ren? Insya Terus Bunga, dulu PKL-nya di mana? Di Notaris Slamet Wahyudi. Praktek kerja lapangan di situ? Iya. Kenapa di situ kok tidak di notaris yang lain? Ya karena di situ kan ada orang tua. Oh. Jadi langsung Oh. lewat orang tua itu tadi maksudnya. Notaris Slamet Wahyudi. Iya. Itu ownernya masih ada ya? Udah nggak ada. Sudah almarhum. Sudah almarhum. Ya, saya terkesan dengan ownernya. Semoga arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada kesan apa di PKL itu, Bunga? Iya, karena sama jurusan kan udah beda. Oh. Di situ dapat pengalaman baru. Ya jadi kayak kenal pembuatan akte itu gimana. Akte notaris. Akte notaris sih gitu. Terus kayak menyimpulkan data-data orang yang udah masuk di situ. Oh, jadi kamu tidak hanya pendalaman masalah RPL saja ya? Enggak. Di Jadi situ keilmuannya yang di iya, situ ya. Jadi Gitu tiap ya. hari tuh kayak kayak ngumpulin data, terus ngecek akte yang salah itu gimana gitu. Kalau Rena dulu di mana PKL-nya? Di PT Wong Finance Cabang Gresik. Itu bergerak di bidang apa? Perbankan. Perbankan ya. Ada kesan apa waktu PKL di Home Finance? Sangat berkesan sih Pak. Berapa lamanya? Pertamanya emang kan 3 bulan, terus diperpanjang lagi 1 bulan. Jadi 4. Karena emang di situ butuh karyawan sebenarnya Pak, nggak nerima anak magang gitu kan. Terus disarankan sama Bu Wiwi masuk ke sana. Bu Wiwi itu Wakasa Gumas waktu itu ya? Iya saat itu. Ya pertamanya minder nggak tahu gitu kan, karena emang nggak masuk perusahaan yang ada program magangnya. Tapi banyak banget pengalaman di sana. Mulai dari yang satu jurusan ngarsipkan dokumen sampai kita juga aku juga jalan ke sales-sales gitu, cari gitu ya. customer juga. Cari nasabah. Oh iya, cari nasabah. Pengalaman sampai di situ ya. Iya sampai di situ. Kalau Bunga dulu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Kalau Sofia, apa pengalaman waktu PKL? Di mana PKL-nya? Di PT Swadaya Graha. Di mesin-mesin itu? Iya masih. Kamu Tapi bagian di apa? bagian kantornya sih. Oh, Iya. ada pengalaman apa saja? Alhamdulillahnya itu nggak melenceng dari jurusan, jadi lebih membuat programnya buat kantornya Swadaya gitu. Terus orangnya juga baik-baik gitu, kayak friendly banget gitu kan. Terus ya akhirnya banyak ilmu yang bisa didapat gitu. Jadi waktu sekolah, waktu buat program itu juga bisa diterapin juga di sekolah. Jadi kayak lebih tahu lah. Teman-temannya belum tahu tapi Sofia Aku sudah tahu gitu. Enaknya. Itu program apa ya waktu itu? Waktu itu kayak Laravel, terus Oh. Python juga ada ya. Jadi buat program gitu. Terus setelah kelas 12, kelas 3, itu ada pengalaman apa yang menurut kamu tidak bisa terlupakan? Atau selama di SMK yang pengalaman yang tidak bisa terlupakan dari Sofia dulu apa? Pengalaman yang nggak bisa dilupakan apa ya? Ya, gini sih kan, kita kan kelas 3 ini kan udah memasuki kayak ada COVID-19 ini. Jadi waktu kita membuat kenangan-kenangan indah di kelas 12 ini kayak terhalangi gitu kan. Ya jadi sedihnya sih di situ. Iya Cukup kan, prihatin juga karena kan 24 Maret kan mulainya Iya. ya. Masa-masa wisuda juga kan jadi momen-momen yang sangat ditunggu selama 3 tahun gitu kan. Tapi kita tetap harus patuh sama protokol kesehatan COVID. Saya berharap seperti itu, walaupun beberapa sekolah saya dengar ini tidak menyelenggarakan Iya, wisuda. iya. Ya, kita menyelenggarakan tapi menerapkan protokol, kesehatan. iya.
Kalau pengalaman Bunga apa yang tidak bisa terlupakan? Ya hampir sama kayak mereka. Setelah ini nggak dapat sangu dari orang tua ya, karena sudah nggak sekolah. Sudah sejak Maret kemarin. Iya, di rumah terus. Sekarang malah cari sangu sendiri. Ini setelah ini setelah lulus ini kan apakah semuanya ini pernah membuat program yang dibuat tugas sekolah atau seperti apa? Pernah seperti kayak aplikasi Iya. database. Bunga membuat apa? Buat aplikasi kayak sistem kayak laundry gitu ya. Untuk Kayak apa laundry. itu? Ya untuk memasukkan data orang yang laundry itu apa, terus nge-laundry apa gitu. Laundry apa laundry? Laundry. Laundry, Iya, setrika. cuci, iya. Aplikasi untuk laundry. Iya. Yang bisa diceritakan agak detail apanya aplikasi untuk laundry itu? Ya kayak kalau ada konsumen masuk gitu ntar diinput, dia mencuci ini, ntar bayarnya segini, kayak gitu sih kayak sistem database. Itu aplikasi yang kamu buat itu diterapkan di mana sekarang? Masih buat aja. Dibuat aja ya. Iya. Oh, itu ada tugas dari gitu. itu sekolah. Sudah siap diterapkan ya aplikasimu itu ya? Sudah Iya, siap ya? insyaallah. Kalau Rena apa yang sudah dibikin selama 3 tahun sekolah? Itu sistem informasi sekolah. Sistem informasi sekolah, rumit itu ya? Iya lumayan. Diambil Jadi, apa yang kamu ambil? Jadi semuanya itu sistem online gitu kan, dari jurusan, perpustakaan, jadi semuanya online. Kalau kayak misal nggak ada alat ceklok, kita juga bisa ceklok pakai iya. itu juga kan. Terus nanti kalau semisal pinjem buku di perpustakaan nggak pakai kontak fisik juga bisa gitu kan. Udah gitu aja. Iya. Sofia apa aplikasi yang dibuat? Sistem informasi koperasi sih kemarin. Kayak koperasi, iya. Koperasi sekolah ya, semacam kasir gitu kan? Iya, ada koperasi sekolah juga bisa, terus koperasi masyarakat gitu juga bisa. Iya, Terus iya. nanti kayak nabung-menabung gitu. Itu masih bisa dikembangkan ya aplikasi itu setelah kamu lulus ini kira-kira? Masih. Masih Iya. sih, Mungkin cuma tinggal ya lebih desainnya desainnya aja, Ya. terus kayak lebih ngeprint kayak lebih canggih-canggihnya gitu. Iya. Nah, untuk Sofia, Rena, dan Bunga di areal sekolah kita ini apa yang areal mana yang menurut kamu paling berkesan? Di titik mana di areal sekolah kita ini? Di area belakang situ kali ya. Apa itu? Kayak ada taman-tamannya gitu, Iya. sudah ada frame buat foto juga. Oh, Itu kayak juga kan gitu. kreasi dari Anak murid SMA juga kan. Sebetulnya bagi anak-anak siswa SMK kita itu tempat-tempat seperti apa sih yang disenangi di area sekolah kita ini selain itu? Ada lagi nggak? Kantin. Kantin. Yang Oh, pasti kantin ya, Pak. kantin. Kantin sama Iya. koperasi senang mana? Kantin. Kantin Kantin, sih. ya. Iya. Karena kan tempatnya kan lebih apa ya? Lebih enak gitu lah, kayak buat ngobrol-ngobrol juga enak. Jadi di kantin kayak betah gitu. Oh, bukan karena ada makanannya. Iya juga sih, karena kan makanannya kan juga kayak gimana ya? Enak gitu loh, buat ngobrol itu kayak enak gitu makanannya. Kira-kira menurut pandangan kamu ya sebagai siswi ya, Iya. kalau di kantin, kalau di sekolah kita ada cafe corner itu kira-kira seperti apa? Kira-kira laku nggak bagi anak-anak laki-laki itu? Kita Dilihat itu dulu ya, mungkin kayak dilihat jamnya dulu, Iya, terus kayak dan tempatnya juga menarik apa enggak, terus menunya juga. Biasanya gitu. kalau anak-anak milenial itu kan pastinya milih yang instagramable Oh, tempatnya. Tempatnya sih Oh. yang menarik, terus harganya Harganya juga terjangkau. Harga milenial, Iya. rasa kolonial. Ya. Jadi yang diharapkan anak-anak seusia kamu itu ketika di SMK itu spot-spot yang instagramable ya, kayak Iya. gitu ya. Iya. Kira-kira kalau sekolah kita diperbanyak tempat seperti itulah, kira-kira itu ya requestnya ya. Iya, requestnya itu sih. Oke. Kira-kira kantin kita ini sudah cukup nyaman seperti itu. Sudah. Sudah. Lumayan ya. Ya, lumayan. Ya. Nah ini untuk Bunga, Rena, dan Sofia, setelah hari ini kita wisuda, walaupun wisuda kita di tengah pandemi COVID-19,
semoga cepat berlalu. Amin. Sehingga konsepnya wisuda kita kali ini adalah drive thru ya. Iya. Jadi mengalir gitu, mengalir gitu. Jadi tidak ada apa itu crowded people di ruangan. Nah, setelah SMK ini Sofia mau kemana? Kira-kira perjalanan tujuan hidupmu? Insya Allah kerja dulu sih. Kerja dulu. Iya. Sudah ada pandangan mau kerja di mana gitu? Sudah. Sudah tinggal ngelamar ya? Tinggal ngelamar aja. Gitu. Iya, iya. Ya, kalau menurut Rena mau kemana? Ya, sama kerja dulu Saya dengar kemarin kamu diterima di... di Politeknik Negeri Surabaya. Oh iya, terus? Jadi itu mungkin ada kesalahan dari webnya ya Pak. Iya. Saya nggak masuk gitu. Dari mulai hari pengumuman sampai tanggal deadline itu saya masuk nggak bisa gitu loh. Jadi nggak bisa daftar ulang. Cuma dari pihak sana kan kalau gitu udah dianggap terlambat, jadinya ya udah di blacklist. Jadi Rena ini sudah diterima di PPNS Di jurusan PENS. Ya, jurusan Teknik Informatika di Oh 3. iya iya. Terus setelah itu penggantinya rencananya? Karena kemarin juga coba SBMPTN Iya. ke UNESA nggak Iya. keterima juga, ya udah nggak apa-apa sih, karena emang lulusan SMK aku mau kuliah mau kerja terserah Iya. gitu kan, terserah aku gitu. Terus sekarang lebih mantepnya kerja juga bantu Iya. orang tua. Setelah Iya. punya pegangan sendiri kan mau kuliah tinggal pilih aja. Iya. Kalau Bunga? Ya kalau aku sih kuliah. Sudah ada tempat? Iya udah. Sudah ya. Iya. Ya saya doakan semoga kalian semua sukses setelah ini. Amin. Dan saya berharap nanti setelah walaupun sudah bukan siswa SMK lagi, Iya. sering-sering main ke sini ya. Iya. Sekarang kita sudah masuk di akhir pembicaraan kita. Barangkali kalian punya request apa atau saran atau kritik apa kepada sekolah kita selama 3 tahun ini, ada saran dan request, ada kritik apa kira-kira? Siapa yang memulai? Kan sudah bukan siswa lagi, jadi kalau mau kritik kan nggak ada masalah. Iya, iya. Ada nggak? Mungkin dari saya Ya, dulu. Lebih spesifik ke adik kelas ya. Ya. Kalau buat adik kelas yang pasti jangan nyanyiakan 3 tahun gitu kan di sini. SMK Semen itu SMK Semen itu SMK yang luar biasa bagi saya. Gitu. Jadi itu pesannya ya kepada Jadi adik kelas. jangan menyia-nyiakan waktu kalian buat nakal-nakal atau apa gitu karena eman gitu kan istilahnya. Karena emang kalau kalian serius, kalau kalian emang niat tawakal, SMK di sini pasti dipermudahkan kalau soal cari kerja itu pasti. Ya. Ada dari Bunga sama Sofia? Kalau kritik aja ya. Ya, Kritik mungkin dari lingkungannya aja. Lingkungannya tuh apa ya? Lebih diperhijau lagi buat yang Ya. depan sini karena kan kayak gersang gitu kalau siang gitu kan kayak panas banget gitu. Kayak lebih dibanyain tanaman-tanaman biar seger gitu aja Ya. sih. Supaya hijau ya. Iya, hijau. Ya. Bunga? Ya kalau menurut saya kan saya ambil jurusan RPL. Ya. Emang SMK Semen kan lebih ke ini kayak apa ngutamain skill. Ya. Kalau bagi saya RPL emang susah, sulit kalau dipelajari emang sih. Dan pesan buat adik-adik yang mau masuk RPL tetap semangat, tetap positif kalau bisa. Jika salah coba lagi. Jika gagal kan pasti kan Iya. ada jalannya gitu Iya. kan. Tetap Tapi berusaha kalau aja. kalian menyerah semuanya akan selesai. Iya. Iya, Iya. gitu. Memang hidup itu pilihan. Iya. Kalau ingin berguna ya maknai hidup ini ya. Iya. Kalau ingin tidak berguna ya sudah tidur aja. Tapi walaupun tidur aja itu juga karena kehendak Tuhan. Seperti kisah Ashabul Kahfi itu ya. Iya. Jadi memang hidup itu pilihan ya. Mau ngapain ya terserah ya. Iya. Oke, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bunga, Iya. Rena, dan Sofia Iya. yang hari ini sudah diwisuda, lulus dari Purna Siswa SMK Semen Gresik dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Semoga ilmu yang ditempuh selama 3 tahun di SMK Semen Gresik ada guna dan manfaatnya. Amin. Sekali lagi saya berpesan bagi kalian yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, saya ucapkan selamat menempuh pendidikan tinggi, karena belajar di pendidikan tinggi itu berbeda dengan belajar di sekolah menengah. Dan bagi kalian dan teman-temanmu yang akan bekerja, saya sampaikan long life education. Jadi
belajar tidak berhenti setelah bekerja, tetap terus dan terus belajar ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda bertiga. Semoga kalian selalu diberkahi, selalu sehat, dan selalu sukses ke depannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.